Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin al-muttaqin. Allahumma amin. Ahlan marhaban bikum fi hadha ad-dars. Nahnu insyaallah al-yawm fi dars at-tasi' min kitab as-sarf. Dan insyaallah akan masuk pelajaran ke-9 dari kitab as-sarf. Qad darasna fil madi atau fil dars al-madi anil fi'lil ajwaf. Alaysa kadzalik? Balas. Ya, kita sudah belajar ajwaf. Tasrif fil ajwaf itu ada 3 modelnya. Ya. Ada yang polanya qala yaqulu. Ya. Artinya ketika dia madhi, huruf tengahnya berupa alif atau huruf illat, kemudian ketika mudhari alifnya berubah menjadi waw. Dhammah. Nasara yansuru. Ada juga yang polanya saro yasiru, soro yasiru. Ya. Jadi ketika madhinya huruf tengahnya atau ain fi'ilnya berupa alif atau huruf illat, kemudian ketika fi'il mudhari dia berubah menjadi ya. Saro yasiru. Kemudian jenis yang ketiga adalah model yang ketika fi'il madhi dia alif, ketika fi'il mudhari pun tetap alif. Ya. Contohnya apa? Nama ya namu, khafa ya khaf. Akad. Madhi. Allah Ustaz. Jadi yang model-model seperti ini dirubah sesuai dengan domirnya ya. Nah, sebagaimana kita ketahui domir itu kan ada 14 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Berdasarkan domir itu juga fi'il-fi'il ini berubah. Tentunya dengan model atau tasrif yang menyesuaikan dengan fi'il madhi dan mudhari. Contohnya kita belajar kemarin fi'il yang modelnya qala yaqulu. Ketika domirnya adalah domir ghaib. Ma hiya domir ghaib? Apa itu domir ghaib? Ghaib kata ganti ketiga Ustaz. Ya, orang ketiga ya. Orang ketiga. Ya, orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maka dia fa fi'ilnya tetap fathah ya. Qala, qala, qalu gitu ya. Qalat, qalata, qulna gitu ya. Nah, begitu ketemu nun niswah maka otomatis fa fi'ilnya, fi'il madhinya berubah menjadi dhammah qulna. Kemudian kalau mukhatab sama juga. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna. Jadi fa fi'ilnya baris dom. Sama juga ketika domir mutakallim. Qultu, qulna. Jenis yang kedua adalah fi'il ajwaf saro yasiru. Nah, ini ketika dia domir ghaib, maka bentuknya menjadi apa? Tetap ya saro, saru gitu ya. Sarot, sarota, apa?
Lanjutannya. Kunna, sarot, sarota, Sirna. sirna. Gitu ya. Ketemu nun niswah, fa fi'ilnya barisnya jadi kasrah. Begitu juga ketika domir mukhatab. Ya. Sirna, sirta, sirtuma, sirtum. Sirti, sirtuma, sirtunna. Begitu juga ketika ketemu domir mutakallim. Sirtu, sirna. Jenis yang ketiga adalah khafa yakhaf. Nah, ini ketika dia domir ghaib, maka fa fi'ilnya tetap fathah. Khafa, khafa, khafu, khafat, khafata. Nah, lanjutannya apa? Yang domir hunna? Khofna. Lah, Khifna. khifna, ya. Jadi fathah itu kasrah. Intinya adalah sebelum ke inti, ketika ketemu domir mukhatab, khifta, khiftuma, khiftum, ti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Apa kesimpulannya kira-kira? Ketika bertemu nun niswah itu di kasrah itu, Ustaz. Ya. Intinya ketika dia fi'il yang polanya qala yaqulu, itu ketika dia ketemu domir ghaib, selain domir ghaib ya, nun niswah, domir mukhatab, domir mutakallim, itu fa fi'ilnya berubah menjadi dhammah. Tapi kalau polanya saro yasiru, khofa yakhofu, nah maka fa fi'ilnya berubah menjadi kasrah. Kecuali dia yang domirnya adalah domir ghaib selain nunun niswah. Ya. Jadi kalau domirnya ghaib selain nunun niswah, barisnya tetap fathah fa fi'ilnya. Gitu ya. Wow deh. Allah, Ustaz. Insyaallah. Ya, nanti dilihat lagi contoh. Nah, wal insyaallah hari ini kita akan belajar tentang anil fi'lin naqis, ya, tentang fi'il naqis. Ma huwa fi'lun naqis? Apa itu fi'lun naqis? Fi'il huruf ketiga atau lampilnya itu ada huruf ilat. Ya, huruf yang ketiga atau lam fi'ilnya, huruf terakhirnya adalah huruf illat. Nah, gimana dia? Oke, sebelum itu kita baca dulu. Istami uraddid, dengar dan ikut. Fi qaryati. Fi qaryati. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Soha yashu. Soha yashu. Al-hukul. Al-hukul. Himmah. Himmah. Dustur. Dustur. Fi qaryati. Fi qaryati. Yashul fallahuna. Yashul fallahun. Fis sabahil bakir. Fis sabahil bakir. Wa yamsuna ilal hukul. Wa yamshuna ilal hukul. Faya'maluna bihimmatin wa nashat. Faya'maluna bihimmatin wa nashat. Thumma ya'uduna ila buyutihim. Thumma ya'uduna ila buyutihim. Ba'da amalin yardawna anhu. Ba'da amalin yardawna anhu. Fi qaryati. Fi qaryati. Yuhibbun nasul khaira wal amal as-salih. Yuhibbun nasul khaira wal amal as-salih. Wa yad'una ilayhima. Wa yad'una ilayha. Ilayhima. Wa yad'una ilayhima. Wa yakrahuna asy-syarra wa yanhauna anhu. Wa yakrahuna asy-syarra wa yanhauna anhu. Fi qaryati.
في قريتي يقرأ الكبار والصغار القرآن الكريم. يقرأ الكبار والصغار القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. والحديث النبوي الشريف ويجعلونهما دستورا للحياة. ويجعلونهما دستورا للحياة ويصلون الصلوات الخمس. ويصلون الصلوات الخمس خمس يعني وقف. ويحترم الصغار الكبار. ويحترم الصغار الكبار ويرحم الكبار الصغار. ويرحم الكبار الصغار يقول الناس عن قريتنا يقول الناس عن قريتنا من أجل كل هذا من أجل كل هذا تعيش القرية في سلام وخير. تعيش القرية في سلام وخير وفضل من الله عظيم. وفضل من الله عظيم. أحسن. هناك كلمات الصعبة. Ada kata-kata sulit. Fahim fi qaryati. Fahim ta makna al-mawdu'? Mana fi qaryati? Qaryat di kampungku, Ustaz. Ya, Di desaku. Di desa. Soha yashu? Karena belum ketemu di kitab. Oh, belum ya? Oh. Kitab Sorob. Halaman 127. Sudah ketemu belum? Sudah Ustaz, ada. Ya, Sorob halaman 127. Baik, al-kalimatul jadidah. Soha yashu. Mana soha? Fahim mana soha? Qoma yakum. Soha yashu maknanya qoma yakum. Qoma yakum. Berdiri, Ustaz. Bukan. Istaiqadha yastaiqizu. Oh, bangun. Bangun, Ustaz. Nah, bangun ya. Al-hukul. Mana al-hukul? Al-hukul jamak dari haklun. Mana haklun? Mazra'ah ya. Sawah. Ya, kalau mazra'ah itu umumnya ditanami padi ya. Sawah. Al-hukul maknanya juga mazra'ah. Walaupun kadang-kadang maknanya ladang gitu ya. Ada lagi satu lagi al-hars. Sawah ladang harsun. Ha ya pakai ha. Mana pulpennya ya. Ada sawah itu harsun gitu ya. Sebagaimana Al-Qur'an ya. Nisa'ukum harsun. Ada juga mazra'ah. Mazra'ah. Ya, ini sawah juga. Al-hukul ini jamak dari haklun. Artinya sawah juga ladang. Hakadha. Wadih? Insyaallah, Ustaz. Summa ba'da dzalik himmah. Mana himmah? Himmah apa? Himmah bermakna niat, keinginan, bisa. Atau cita-cita ya. Itu himmah. Kemudian dustur. Mana dustur? Dustur maknahu qanun ya. Dustur maknahu qanun. Artinya apa? Undang ya. Ustaz? Qanun. Dustur maknahu qanun. Mana qanun?
Konun. Qanun itu undang-undang ya. Oh. Undang. Jadi Al-Quran dusturuna. Quran itu sebagai konun. Konununa. Baik. Di qaryati, di kampungku atau di desaku. Yashul fallahuna fi sabahil bakir wa yamshuna ila al-huqul faya'maluna bihimmatin wa nashatin thumma ya'uduna ila buyutihim ba'da amalin yardawna anhu. ما معنى هذه العبارة؟ تفضل أخ إبراهيم. أهلا مرحبا يا أخ دودي. Ya, Ustaz. إيه. تفضل أخ. Para di desaku, para petani bangun di pagi hari, Yeah. lebih awal di pagi hari, Ustaz. Al-Bakir gimana? Awalus sabah ya. Nah, jadi di awal Di awal pagi. Di awal pagi atau pagi-pagi sekali. Awal pagi atau pagi-pagi sekali. Wa yamsuna ilal huqul. Wa yamshuna. Masya yamshu. Masya yamshi. Yang benar masya yamshi. Mana masya? Masya artinya jaro yajri. berjalan. Berjalan ya. Mereka berjalan ilal huqul. Mereka berjalan ke sawah. Ya, sebetulnya bukan berjalan ya. Yadhhabu ya. Pergi. Wa ya'maluna bihimmatin wa nasyaw. Amila ya'malu. Melakukan. Mereka bekerja bihimmah dengan niat wanasyat dan sungguh-sungguh, Ustaz. Ya, niat berarti apa? Dengan semangat. Wanasyat dan rajin atau sungguh-sungguh. Rajin. Tsumma ya'uduna ila buyutihim ba'da amal. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka. Buyut, berapa rumahnya buyut? Banyak. Ya, ke rumah-rumah mereka. Ke rumah-rumah mereka. Ba'da amal. Sesudah bekerja. Yardawna anhu. Mereka ridho. Ya, mereka ridho dengan. Mereka ridho atas pekerjaannya. Atas pekerjaan. Masya Allah, ikhwan ya. Jadi yang membuat kebahagiaan mereka para petani ini adalah mereka bekerja bertani gitu ya. Kemudian bekerja dengan rajin, semangat. Kemudian mereka kembali ke rumah, mereka ridho dengan amal yang mereka kerjakan dengan tangan mereka ya. Nah, jadi itulah sumber keberkahan yang mereka dapatkan. Baik. Al-faqra ats-tsaniyah. Dodi, tafaddal. Ya, Fi qaryati, di kampungku, yuhibbun nasul khaira wal amalas salih wa yad'una ilaihima wa yakrahuna syarra wa yanhauna an. Baik. Yuhibbun nasul khaira wal amalas salih. Yuhibbun nas, manusia mencintai al-khair, kebaikan dan amal soleh. Ya, manusia mencintai, menyukai kebaikan dan beramal soleh. Amal soleh. Ya. Amal yang baik. Amal yang baik. Perbuatan baik. Wa yad'una ilaihima, dan mengajak tadi ya. Mengajak, menyeru, menganjurkan ya. Dan mereka menganjurkan atas keduanya. Mengajak kepada kebaikan dan amal soleh tersebut. Kebaikan dan amal soleh tersebut. Yakrahuna syarra wa yanhauna an. Yakrahuna syarra dan kariha. Mana kariha? Kariha mulia dan. Bukan. Kariha itu karima mulia. Kariha. Kalau kariha itu membenci. Oh, membenci. Membenci atau benci ya.
Membenci kejahatan, wenhau dan mereka melarangnya. Anhu. Ya. Jadi syarrun itu lawan dari khair. Syarrul khair. Syarrun lawan khair. Kalau khair kebaikan, kalau syarrun Kejahatan, kejahatan atau keburukan. keburukan, Atau tepatnya kejahatan. Ya. kejahatan. Kalau keburukan itu kan ya, dia bisa juga masukin, tapi tepatnya syarrun. Syarrun itu yang jahat. Ya. Jahat. Mereka membenci kejahatan dan mencegahnya. Nah, ini juga ciri kebaikan. Selain ridho dengan pekerjaan, yang kedua cirinya adalah menyukai segala hal yang baik, kemudian mengajak kepada yang baik tersebut, dan membenci sesuatu yang buruk, dan mencegah kalau melihat ya keburukan itu terjadi. Hasan, berikutnya. Tafadhal man ma'ana. Barakallahu fika ya akhdari. Ya. Ibrahim. Di qaryati yaqra'ul kibaru sigaru Qur'an al-Karim. Di desaku Al-kibar, ini kibar. orang dewasa Ustaz? Ya, orang tua Orang tua dan anak kecil yaqra'ul Qur'an al-Karim. membaca Al-Quran yang mulia. Ya, yaqra' mana yaqra' di sini? Yaqra, Ini yaqra, fi'il apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi maknanya apa? Dia membaca gimana sih? Ya, orang tua dan anak-anak yaqra'u membaca. Cuma ada makna lain di sini fi'il mudhari. Maknanya apa? Senantiasa. Biasa ya. Jadi maknanya begitu ya. Kalau membaca saja itu kurang. Jadi yang benarnya senantiasa. Kenapa? Ini istimror ya. Fi'il mudhari ya, terus menerus ya. Jadi kalau fi'ilnya fi'il mudhari berarti sesuatu yang terus menerus dilakukan. Senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Wal hadis an-nabawiyyah syarif. Dan membaca hadis Nabi yang mulia. Ya, jadi membaca hadis Nabi yang mulia. Wa yaj'alunahuma dusturan lil hayah. Dan mereka dan mereka menjadikan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang. Sebagai undang-undang, ya, atau pedoman. Pedoman ya, sebagai pedoman untuk hidup. Ya, yusalluna shalawatil khams. Dan mereka sholat 5 waktu. Wa yahtarimus sigharul kibar. Wa yahtarimu dan menghormati saja. Menghormati as-sigharul kibar. Yang menghormati orang kecil dan orang dewasa gitu, Ustaz. Kan, siapa yang menghormati di sini? As-sigharu al-kibar. Oh, dan menghormati yang kecil ke yang dewasa gitu. Ya, jadi orang muda menghormati yang tua. Muda menghormati yang tua. Yarhamul kibarus sighar. Wa yarhamu dan yang tua menyayangi yang muda gitu. Begitu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Akhdari taqabbal. Yaqulun nasu an qaryatina. Yaqulun nasu an qaryatina min ajli kulli hadza ta'isul qaryatu fi salamin wa khairin wa fadlin minallahi azim. Ahsan. Orang-orang berkata dari kampung kami. Tentang. An ini tentang. Oh, tentang kampung. Dari apa maknanya dari? Kalau an umpamanya di sini orang ya. An umpamanya
an Abi Hurairah berarti dari. Tapi kalau an qaryatina berarti artinya tentang. Tentang. Min ajlin kulli hadza. Dari ajlin kulli hadza. Sebab ya, ajal Oh, sebab. Ajal. Dari sebab setiap hadza Semua. Kulli semua. kulli semua ta'ishu apa tadi? Ta'ishu. Semua ini dari sebab semua ini. Semua dari Karena sebab semua ini, semuanya tadi apa? Yang atas-atas tadi ya? Disebut. yang atas tadi ya. Ta'isul qaryatu fi salamin wa khairin. Asa ya'isu. Tadi Hidup. udah hidup ya. Kampung itu menjadi Hidup dalam keselamatan dan kebaikan. keselamatan dan kebaikan. Wa fadli minallahi azim. Dan berkah tadi ya. Nikmat apa? Keberkahan Dari kebaikan. Allah yang besar. Kebaikan Kebaikan Allah dari adalah- Allah yang banyak. Ini yang azim siapa? Fadlin atau Allah? Oh, ini minallah. Enggak ada alif lam berarti fadlinnya tadi ya. Berarti bagaimana? Dan mendapat nikmat yang banyak dari Allah. Iya, jadi karunia yang besar dari Allah. Ya. Fadlin bimana? Kabir. Karunia yang besar. Karunia yang Di besar. Allah. Jadi karena mereka tadi melakukan amal saleh, bekerja ridho dengan apa ya, bersyukur ridho dengan amal yang mereka kerjakan dengan cara yang halal, ya. Maka kampung mereka menjadi kampung yang selamat, wa khairan, senantiasa dalam kebaikan, wa fadlin azim minallah, dan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Paham tuh ya ikhwan? Insyaallah. Alhamdulillah. Semua pada zalik ya ikhwan. Unzur ilal jadwal. Perhatikan ke tabel ya. Dari tabel ini kita akan belajar yang namanya al-fi'lun naqis ya. Al-fi'lun naqis. Ikutin al-fi'lun naqis. Al-fi'lun naqis. Tasriful fi'lin naqisis sulasi. Tasriful fi'lin naqis as-sulasi. Nah, apa artinya? Perubahan fi'il Fi'il naqis sulasi yang tiga huruf. yang 3 huruf. Mana fi'lun naqis? Apa itu fi'lun naqis? Man ya'rif? Dodi, mana fi'lun naqis? Inakis itu jumlah yang lupa tuh yang Wah, fi'il naqis ini bagian dari fi'il mutal. mu'tal. Jadi fi'il mu'tal itu ada jenis-jenis. Bagaimana fi'ilus sahih juga ada jenis-jenisnya. Ya. Fi'ilun naqis ini bagian dari al-fi'lul mu'tal. Minal fi'lil mu'tal. Ya. Apa itu fi'ilil mu'tal? Fi'il yang salah satu hurufnya atau salah satu atau dua hurufnya Ilat. illat. Ya. Tentang fi'il mu'tal kita sudah belajar al-fi'lul misal. Al-fi'lul misal itu adalah huruf illatnya di mana? Di fa Fi'il. ya, atau huruf yang pertama. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya Wajada. wajada. Contohnya ya. Coba kita kasih pulpen. Contohnya adalah wajada. Gitu ya. Jadi huruf ilahnya mana ini pertama? Nah, ini termasuk fi'il mu'tal, namanya adalah al-fi'lul misal. Kemudian pelajaran sebelumnya kita belajar juga al-fi'lul ajwaf. Mana fi'lul ajwaf, ikhwan? Huruf ilat. Ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya, jadi huruf ilatnya di tengah. Kalau ini kan di awal, huruf ilatnya di tengah. Contohnya apa kemarin? Qala yakum. Ya, qama yakum. Sara yasiru. Apalagi kemarin nama yanam. Huruf ilatnya ada di tengah. Nah, ini namanya ajwaf. Nah, hari ini kita akan belajar yang huruf ilatnya ada di mana?
di akhir atau lam fiilnya. Nah, kalau ini kan pertama namanya fa fiil di awal. Kalau ini kan qala, qaf ini fa fiil, yang tengah lah alif. Huruf ilatnya ada di tengah namanya ajwaf. Yang ketiga adalah al-fi'lun naqis. Apa itu? Yang huruf ilatnya di akhir. Contohnya da'a, gitu ya. Da'a. Da-nya apa? Fa fiil. Ain fiil. Lam fiil mana? Alif. Ini namanya disebut dengan apa, ikhwan? Al-fi'lun naqis. Ikutin, al-fi'lun naqis. Ya, jadi al-fi'lun naqis ini tasrifnya bagaimana? Nah, nanti kita lihat tasrif, bentuk tasrifnya. Nah, sekarang kita lihat dulu fi'lun af'alun naqisah, fi'il naqis minan nas atau minal qiraah. Fi'il naqis dari bacaan kita tadi. Contoh pertama adalah, ini kita hapus dulu. Ya, contoh pertama adalah yamsil fallahuna ilal hukul. Yamsi, ya. Yamsil fallahuna ilal hukul. Mana fi'il naqisnya yamsi? Yamsi ini fi'il apa? Mudhari. Ya. Mudhari. Ini salah ya, ikhwan ya. Ini tulisannya apa di sini? Ajwab. Ajwab. Ini salah ya. Perbaikin. Naqis. Kalau ajwab itu yang kemarin qala ya. Ini salah. Ini an-naqis ya. Salah. Yang benernya adalah an-naqis. Itu salah. Kalau ajwab itu yang tengah. Qala yaqulu, nama yanamu, sara yasiru. Nah, itu ajwab. Tapi kalau ini naqis. Baik. Kita baca ya. Yamshi. Nah, ini adalah fi'lun naqis. Fi'il apa itu? Mudhari. Kenapa diawali huruf mudhari? Fi'il madinya apa? Masya. Ya. Nah, ikutin ikhwan. Masya. Masya. Yamshi. Yamshi. Imshi. Imshi. Nah, perhatikan ikhwan. Ya. Ini adalah model yang pertama. Babnya apa? Daraba yadribu. Artinya ketika fi'il madhi huruf tengahnya fathah. Mudhari huruf tengahnya kasrah. Otomatis kalau kasrah, alif ini namanya aliful maksurah. Ini ketika fi'il mudhari dia menjadi ya. Ya. Kenapa? Karena biasanya setelah kasrah itu adalah ya. Jadi nggak mungkin setelah kasrah itu alif. Nggak mungkin masyi tapi setelahnya alif, nggak mungkin. Nah, pasti yamsi setelahnya pasti ya. Nah, jadi alifnya berubah menjadi ya. Fi'il amrnya bagaimana? Huruf mudhari'nya hilangkan. Dan dalam bahasa Arab itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin ikhwan. Fi'il itu umpamanya ini yamsi. Huruf mudhari'nya kita hilangkan. Ya. Nggak mungkin fi'il itu diawali huruf sukun, nggak mungkin. Maka ketika fi'il itu diawali huruf sukun harus ditambahkan hamzatul wasl. Hamzah untuk membacanya. Ya. Maka karena huruf tengahnya kasrah, maka hamzatul waslnya, hamzahnya, alifnya berbaris apa ikhwan? Kalau huruf kasrah juga. Jadi bunyinya imshi. Nah, ya-nya kemana? Ya-nya huruf ilat ini dihilangkan. Nah, nanti kita belajar di nahwu. Jadi tandanya sukunnya apa tanda sukunnya? Tanda sukunnya adalah menghilangkan huruf ilat. Nah, nanti belajarnya di nahwu nih. Menghilangkan ya-nya. Jadi ketika dia menjadi fi'il amr, lam fi'ilnya huruf terakhirnya dihilangkan. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kan fi'il ajwaf, ketika fi'il amr apanya dihilangkan ya kawan? Qala yaqulu Qul. Apanya yang hilang? Ain fi'ilnya ya, huruf tengahnya. Iya. Tapi kalau sekarang masya yamsi siapa yang hilang? Huruf lam fi'ilnya. Huruf terakhir. Jadi intinya ikhwan begini ikhwan, kesimpulannya ya. Fi'il mu'tal ini umumnya kadangkala ya. Nah, ketika berubah dia menjadi fi'il madhi, mudhari, amr, ya, pasti kadangkala umumnya huruf illat tersebut hilang.
kecuali di beberapa tempat saja dia tetap ada. Contohnya domir ghaib gitu ya. Domir ghaib itu koma, komu, masih ada dia. Tapi ketika ketemu domir mukhatab, kumtu, kumta, seperti itu. Contohnya jika kemarin waqafa, maka ketika dia fi'il ketika bertemu domir mukhatab, waqafa, ketemu ta, jadinya apa, ikhwan? Kifta, ya. Kiftu. Itu. Jadi huruf ilatnya dihilangkan. Begitu juga ketika fi'il ajwab, huruf ilatnya dihilangkan. Ketika fi'il nakis, huruf ilatnya dihilangkan. Apa itu huruf ilat? Kalau nggak alif, waw atau ya. Itu kesimpulan umumnya begitu. Jadi fi'il mu'tal itu nakis, ajwaf, misal nanti ada lafif ya, makrun waw mafruk ya. Itu ketika dia berubah, umumnya huruf ilat tersebut hilang. Nah, jadi antum yang perlu diperhatikan ini adalah perubahannya. Jadi contoh-contoh fi'il yang ana share ke antum, fi'il madinya bagaimana, fi'il mudhari'nya bagaimana, fi'il amarnya bagaimana, itu benar-benar harus diperhatikan. Karena huruf ilatnya itu umumnya hilang. Kecuali di beberapa tempat saja dia tidak hilang. Baik, itu pola yang pertama. Pola yang kedua, ikhwan. Pola yang kedua, tadi kita di qiraah membaca yarudho. Ada kata yarudho. Fi'il apa ini yarudho? Man ma'ana al-yawm? Akhrab Dian, Masya Allah. Ahlan, putra. Anta mustarid? Masih di kereta, Ustaz. Jalan nanti. Salah bahasa. Dengarin aja. Man ma'ana al-yawm? Gusnan, ahlan. Ya, Ustaz. Anta sihat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Yarudho. Nah, ini yardo. Fi'il apa ini yardo? Fi'il mudhari, Ustaz. Mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Ada huruf apanya itu, Ustaz? Apa mudhari'ahnya? Huruf mudhari'ah. Ahsanta ya. Cirinya itu ya. Nah, fi'il madhi apa? Fi'il madhinya radiyah. Rodi. Ya. Radiyallahu anhu. Radiyah itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yardo. Nah, perhatikan ikhwan. Ketika dia fi'il madhi berupa ya, ketika fi'il mudhari jadi alif. Jadi ketika fi'il madhinya dia berupa ya, ketika fi'il mudhari menjadi alif. Apa itu? Rodiya yarudhu. Tadi kan ada polanya masya yamsi. Nah, ini polanya adalah ketika fi'il madhinya fathah alif, maka ketika fi'il mudhari'nya menjadi ya. Kalau ini kebalikannya. Ya. Ketika fi'il madhinya berupa ya, ketika fi'il mudhari'nya berupa alif. Nah, ini pola yang kedua, ikhwan. Apa fi'il amarnya? Radiya yarudhu. Fi'il amar itu caranya dibuang huruf mudhari'ah untuk huruf ilat, maka tanda baris sukunnya adalah huruf ilatnya dihilangkan. Maka bunyinya menjadi pertama ya-nya hilang, terus alifnya ini yang huruf terakhirnya dihilangkan. Dan tidak mungkin membaca dalam huruf Arab, bahasa Arab itu diawali huruf sukun itu nggak mungkin. Supaya bisa kebaca di tamyin hamzah. Maka amarnya menjadi apa, ikhwan? Turto. Nah, ini polanya adalah alima ya'lamu. Ini pola yang kedua. Pola yang ketiga, ikhwan. Contohnya adalah da'a. Mana da'a, ikhwan? Mana da'a? Mengajak, berdoa, mendoakan, ya. Mengajak, memanggil, ya. Bahkan da'a itu bisa juga malaknat, tergantung fi'il, tergantung huruf jarnya. Kalau da'a ila atau da'a lahu, maka artinya mendoakan. Tapi kalau da'a alaiha, da'a alaihi, pakai ala, da'a ala, artinya melaknat, ya, mengutuk, da'a. Nah, jadi banyak, mengundang, da'a juga, ya. Jadi maknanya banyak. Menyeru, mengajak, itu makna dari da'a. Nah, ini polanya adalah ya fi'il mudhari'nya yad'u.
Jadi di fi'il madhinya berupa alif, huruf ilatnya. Ketika fi'il mudhari, alifnya tersebut berubah menjadi waw. Ya, ya ada, gitu ya. Nah, ketika fi'il amar otomatis caranya huruf mudhari'nya hilang, ya-nya huruf ilatnya dihilangkan, huruf terakhirnya. Nah, jadi fi'il naqis itu adalah ketika fi'il amar semua huruf mudhari'nya semua huruf ilatnya hilang. Ketika fi'il amar. Jadi ja'a yad'u huruf mudhari'nya ya-nya hilang, waw-nya hilang. Dal nggak mungkin bisa dibaca ketika dia sukun, maka tambahin hamzah. Terus bagaimana baris hamzahnya? Baris hamzahnya lihat huruf tengahnya. Mana huruf tengahnya? Da'a yad'u, huruf tengahnya mana ikhwan? Da'a, huruf tengahnya apa di sini? Ain. Ketika fi'il mudhari ainnya barisnya apa? Dhamma. Dhamma. Hamzahnya atau alifnya barisnya apa? Dhamma. Dhamma. Jadi bunyinya udu'. Ah, seperti itu. Ad'u. Ini polanya apa? Nasara yansur. Artinya ketika fi'il madhi ya fathah alif, ketika fi'il mudhari alifnya menjadi waw. Ya. Baik. Pola yang keempat adalah naha yanha. Naha yanha. Ketika fi'il madhi berupa alif, huruf ketiganya, huruf terakhirnya, ketika fi'il mudhari juga tetap alif, nggak berubah dia. Nah, naha yanha. Fi'il amarnya gimana? Huruf mudhari'nya hilang, tambahin hamzah, hamzatul wasl, ya. Kemudian huruf ilatnya dihilangkan yang terakhir. H-nya enggak, huruf ilatnya terakhir hilang, tetap H. Nunnya supaya bisa dibaca ditambahin hamzah, ya. Hamzahnya barisnya apa, ikhwan? Hamzahnya barisnya apa, ikhwan? Kasrah. Ya, kasroh. Kenapa kasroh? Kenapa kasroh? Karena kita lihat huruf tengahnya, ya. Naha yanha. Huruf tengahnya baris apa? Fathah. Fathah. Karena fathah, maka hamzah fi'il amarnya kasroh. Kita sudah belajar tentang fi'il amar. Maka hamzah fi'il amar sulasi itu kalau nggak kasroh ya dhammah. Kapan dhammah? Kalau huruf tengahnya dhammah. Kapan kasroh? Kalau huruf tengahnya fathah atau kasroh. Nah, jadi kemungkinan hamzah fi'il amr sulasi itu hanya dua barisnya. Kalau enggak kasroh ya dhammah. Ini polanya yang terakhir ini adalah fathah yaftah. Wadah ikhwan? Paham? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Sedangkan fi'il mazid ya, an-naqis, untuk mengetahui dia adalah fi'il naqis, kembalikan asluhus sulasi, kembalikan ke model 3 hurufnya dulu. Contohnya apa? Yusalli. Yusalli ini apa asalnya apa? Dari sholawat. Nah, jadi berarti ini huruf fi'il naqis. Kenapa? Karena huruf ilatnya ada di akhir atau shola gitu ya. Akhirnya alif atau waw. Sholawa ya. Jadi yusalli ini asal katanya sholawa ya. Jadi dikembalikan dulu yusalli ini shalla yusalli. Ya, dikembalikan dulu ke fi'il sulasi. Karena shalla yusalli itu fi'il apa, ikhwan? Sulasi, rubai, khumasi atau sudasi? Masih. Shalla kan? Oh, sholat. Sholat. Nah, berapa huruf? Rubai. Rubai. Perhatikan ikhwan. Perhatikan ikhwan supaya kita tahu rubai. Intinya kalau rubai itu apa? Lihat huruf mudhari'nya ikhwan. Ya. Kalau huruf mudhari'nya sudah berupa dhammah seperti ini, pasti dia apa ikhwan? Rubai. Rubai, ya. Mau dia alif, af'ala, aslama, yuslim. Mau dia tengahnya bertasdid, shalla, yusalli. Ya. Mau dia pakai alif, fa'ala, yufa'ilu. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat huruf mudhari'nya dhammah berarti dia adalah rubai. Wadah ikhwan? Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Terakhir
kita baca tadribat. Kita baca al-qawaid ya. Kita baca al-qawaid. Ya, insyaallah kita tidak lama-lama malam ini ya. Setelah qawaid insyaallah kita cukupkan dan kita tadribatnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh ya, sebelumnya antum perhatikan dulu contohnya ya. Nah, ini ya. Ini pola yang pertama, ikhwan. Da'a yad'u. Ini babnya adalah nasara yansuru. Ya, ikutin. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ya. Ana da'autu. Ana da'autu. Ya, jadi ikhwan, biasanya kan kita mulai dari apa? Kalau mau rubah tasrif itu supaya gampang kita mulai dari ghaib ya, mukhatab baru mutakalim. Untuk di layar ini di buku antum itu dimulai dari apa? Dari mutakalim dulu, mukhatab, baru terakhirnya ghaib. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau kita buat di tabel itu kan biasanya kita dulukan apa? Ghaib dulu, mukhatab yang tengah, baru yang terakhir mutakalim. Kalau ini kita balik mutakalim dulu. Ya. Kita baca ya, ana da'autu. Ana da'autu. Perhatikan ikhwan, ketika fi'il madhi ketemu dengan domir ta, ya, maka alifnya tadi da'a, alifnya tadi berubah menjadi waw. Ya. Bukan da'atu, bukan, tapi da'autu. Ya. Kita ulangi, ana da'autu. Nahnu Ana da'autu. Nahnu da'auna. anta da'auta. Anta da'auta. Anti da'auti. Anti da'auti. Antuma da'autuma. Antuma da'autuma. Antum da'autum. Antum da'autum. Antunna da'autunna. Antunna da'autunna. Ya, memanggil atau mengajak ya. Nah, perhatikan ikhwan ya. Di sini alifnya berubah menjadi waw, mukhatab dan mutakallim. Tapi kalau ghaib tetap ya, asalnya. Huwa da'a. Wa da'a. Hiya da'at. Ya da'at. Nah, ketika ketemu hiya, alifnya hilang, langsung ke ta ta'nis. Huma da'awa. Huma da'awa. Huma da'ata. Huma da'ata. Hum da'au. Hum da'aw. Nah, bukan da'u ya kan? Bukan kayak zahabu, bukan. Tapi da'awa, da'ata, da'au. Ya. Da'au, bukan da'u tapi da'au. Ya. Hunna da'auna. Kunna da'auna. Nah, itu fi'il apa? Itu fi'il madhi. Kemudian mudhari'nya ana ad'u. Ana ad'u. Nahnu nad'u. Nahnu nad'u. Anta tad'u. Anta tad'u. Anti tad'ina. Anti tad'ina. Antuma tad'uwani. Antuma tad'uwani. Ya. Sebenar sebelum itu kalau fi'il mudhari yang paling perhatikan adalah huruf mudhara'ah ya. Kemudian kalau musanna 2 tambahin alif belakangnya dan nun. Kalau jamak waw dan nun. Kita lanjutkan antum tad'una. Antum tad'una. Antunna tad'una. Antunna tad'una. Nah, perhatikan ikhwan. Antum dan antunna di sini sama. Sama. Cuma bedanya apa? Ketika tad'u, di sini sebetulnya asalnya wawnya 2. Cuma nggak mungkin dibaca dua-duanya karena satunya sukun. Dua-duanya sukun. Cukup satu aja. Tad'una. Tapi waw di sini namanya waw jamaah. Tapi tad'una di sini wawnya adalah huruf fi'il atau lam fi'il. Kalau di tad'una antum tad'una, lam fi'ilnya dihilangkan. Wawnya adalah waw jamaah. Tapi kalau antunna tad'una, walaupun sama tulisannya tapi wawnya ini beda. Wawnya ini adalah lamul fi'il.
Paham tuh, ikhwan? Allah Ustaz. Ya, intinya begini. Bentuk tulisannya sama. Ya. Antum tad'una, antunna tad'una. Kalau aslinya kan ini taf'aluna gitu ya. Aslinya gitu ya. Taf'aluna. Kalau ini taf'ulna, ya. Taf'aluna, taf'uluna gitu ya. Taf'uluna. Kalau ini taf'ulna. Qulna. Kalau ini antum tad'una taf'uluna. Terus waw satu lagi mana? Dihilangkan. Kenapa? Dua-duanya sukun. Nggak ada fungsinya. Asalnya nih wawnya 2. Karena wawnya 2, satunya hilang, nggak perlu. Ya, karena dua-duanya sukun, buat apa? Ya. Nah, tapi kalau ini ada waw yang hilang. Kalau ini memang aslinya seperti ini. Antunna tad'una. Jadi waw ini adalah lamul fi'il atau huruf terakhir dari fi'il tersebut. Nunnya namanya nunun iswa. Kalau nunnya nun tanda rofa, ya. Nun tanda rofa. Kalau menunjukkan dia itu baris dhammah. Hakadha ikhwan. Baik, berikutnya kita atau supaya nggak bingung antum ya. Nah, ini perjelas dulu. Ini yang pertama ini asalnya adalah taf'uluna gitu ya. Taf'uluna. Gitu ya. Nah, itu. Mana? Ta-nya sama. Fa-nya mana? Dal. Kemudian ainnya mana? Ain sama. Lamnya mana? Lamnya hilang. Ya. Lamnya hilang. Waw ini apa waw jamaah? Nah, jadi ada huruf yang hilang di sini. Harusnya tad'uuna gitu ya. Tad'uuna asalnya begitu. Tad'uuna asalnya. Tapi nggak mungkin di bahasa Arab itu double waw-nya begitu, nggak mungkin. Jadi disatukan aja, dihilangkan ya. Tad'una. Kalau kita baca tad'una itu menyulitkan. Jadi baca yang mudahnya tad'u. Tapi kalau yang bawah ini polanya adalah taf'ulna gitu ya. Nah. Ta-nya mana ini ta? Fa-nya mana? Dal. Ainnya mana? Ain sama-sama. Lamnya mana? Waw. Nunnya mana? Ini nunun niswah. Nah, seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah huwa yad'u. Wa yad'u. Hiya tad'u. Hiya tad'u. Huma yad'uwani. Huma yad'uwani. Huma tad'uwani. Huma tad'uwani. Hum yad'una. Hum yad'una. Hunna yad'una. Hunna yad'una. Nah, perhatikan lagi. Hum dengan hunna ini sama. Bentuknya yad'una, yad'una. Bedanya apa? Yad'una. Wawnya nih waw apa ikhwan? Hum yad'una. Wawnya waw apa ini? Waw jamaah. Oh, jamaah. Hunna yad'una. Wawnya apa ini? Waw lam fi'il. Lamul fi'il. Yang huruf terakhirnya. Nah, hakadha ikhwan. Ada ikhwan? Insyaallah. Oke, berikutnya kita masuk fi'il amarnya ya. Anta ud'u. Anta ud'u. Anti ud'i. Anti ud'i. Antuma ud'uwa. Antuma ud'uwa. Antum ud'u. Antum ud'u. Antunna ud'una. Antunna ud'una. Nun di sini nunun niswah. Baik, kita percepat waktu kita mau habis ya. Polanya ada 4 nih ya tadi ya. Nah, pola yang kedua adalah masya yamsi. Ikutin masya yamsi. Masya yamshi. Ana masyaitu. Ana masyaitu. Nahnu masyayna. Nahnu masyayna. Anta masyaita. Anta masyaita. Anti masyaiti. Anti masyaiti. Antuma masyaituma. Antuma masyaituma. Antum masyaitum.
Antum masyaitum. Antunna masyaitun. Antunna masyaitunna. Huwa masya. Huwa masya. Hiya masyat. Hiya masyat. Huma masyaya. Huma masyaya. Huma masyata. Huma masyata. Hum masyaw. Hum masyaw. Hunna masyayna. Hunna masyayna. Oke, berikutnya adalah fi'il mudhari'nya. Ana amsi. Ana amshi. Nahnu namsi. Nahnu namshi. Anta tamsi. Anta tamshi. Anti tamsina. Anti tamshina. Antuma tamsiyani. Antuma tamshiyani. Antum tamsuna. Antum tamshuna. Antunna tamsina. Antunna tamshina. Sini ada perbedaan anti dengan antunna. Ini sama. Tamsina, tamsina. Cuma bedanya adalah kalau ya ini ya'ul mukhatabah, kalau ya ini adalah lamul fi'il, ya. Huwa yamsi. Huwa yamshi. Hiya tamsi. Hiya tamshi. Huma yamsiyani. Huma yamshiyani. Huma tamsiyani. Huma tamshiyani. Hum yamsuna. Hum yamshuna. Hunna yamsina. Hunna yamshina. Oke, kita lanjutkan. Anta imsi. Anta imshi. Anti imsi. Anti imshi. Antuma imsiya. Antuma imshiya. Antum imsu. Antum imshu. Antunna imsina. Antunna imshina. Oke. Pola yang ketiga, al-wazn ats-tsalis. Ikutin naha yanha. Naha yanha. Ana nahaitu. Ana nahaitu. Nahnu nahaina. Nahnu nahaina. Anta nahaita. Anta nahaita. Anti nahaiti. Anti nahaiti. Antuma nahaituma. Antuma nahaituma. Antum nahaitum. Antum nahaitum. Antunna nahaitunna. Antunna nahaitunna. Huwa naha. Huwa naha. Hiya nahat. Hiya nahat. Huma nahaya. Huma nahaya. Huma nahata. Huma nahata. Ini bedanya yang atas huma nahaya ini lil muzakkar, ya, huma untuk muzakkar, kalau ini huma untuk muannas, ya. Hum nahau. Hum nahau. Kunna nahaina. Kunna nahaina. Kita baca fi'il mudhari'nya. Ana anha. Ana anha. Nahnu nanha. Nahnu nanha. Naha anha ini artinya melarang, ya. Anta tanha. Anta tanha. Anti tanhaina. Anti tanhaina. Antuma tanhayani. Antuma tanhayani. Antum tanhauna. Antum tanhauna. Antunna tanhaina. Antunna tanhaina. Nah, ini perhatikan ikhwan. Antara anti tanhaina dengan antunna tanhaina sama. Cuma bedanya lah anti tanhaina ya-nya ya ul mukhatabah. Sedangkan antunna ya-nya adalah lamul fi'il. Gitu ya. Huwa yanha. Huwa yanha. Hiya tanha. Hiya tanha. Huma yanhayani. Huma yanhayani. Huma tanhayani. Huma tanhayani. Hum yanhauna. Hum yanhauna. Hunna yanhaina. Kunna yanhaina. Oke, berikutnya yang fi'il amr, ya. Anta inha. Anta inha. Anti inhai. Anti inhai. Ya. Antuma inhaya. Antuma inhaya. Antum inhau. Antum inhau. Antunna inhaina. Antunna inhaina. Oke, terakhir adalah polanya. Pola yang terakhir, rodiya yardo. Ikutin rodiya yardo. Radiya yarda. Ya, artinya ketika mudhari lam fiilnya berupa ya,
ketika fi'il madhi lam fi'il berupa ya, mudhari berupa alif berubah ya. Ana raditu. Ana raditu. Nahnu radina. Nahnu radina. Anta radita. Anta radita. Anti raditi. Anti raditi. Antuma radituma. Antuma radituma. Antum raditum. Antum raditum. Antunna raditunna. Antunna raditunna. Huwa radiya. Huwa radiya. Hiya radiyat. Hiya radiyat. Huma radiya. Huma radiya. Huma radiyata. Huma radiyata. Hum radu. Hum radu. Kunna radina. Kunna radina. Ana ardo. Ana arda. Nahnu nardo. Nahnu narda. Anta tardo. Anta tarda. Anti tardayna. Anti tardayna. Antuma tardayani. Antuma tardayani. Antum tardawna. Antum tardawna. Antunna tardayna. Antunna tardayna. Huwa yardo. Huwa yarda. Hiya tardo. Hiya tarda. Huma yardayani. Huma yardayani. Huma tardayani. Huma tardayani. Hum yardawna. Hum yardawna. Kunna yardayna. Kunna yardayna. Ya, terakhir fi'il amrnya. Anta irdo. Anta irda. Anti irday. Anti irday. Antuma irdaya. Antuma irdaya. Antum irdaw. Antum irdaw. Antunna irdayna. Antunna irdayna. Hakaza ikhwan. Alhamdulillah. Jadi intinya pola-pola ini mengikuti perubahan fi'il madhi, mudhari dan amr yang sudah kita pelajari. Untuk memahami pola-pola ini, yang pertama antum harus menghafal pola-pola fi'il madhi, mudhari dan amr. Apa saja yang ditambahkan, apa saja yang hilang. Kemudian secara lebih khusus fi'il-fi'il mu'tal ini agak berbeda sedikit dengan perubahan fi'il-fi'il sahih ya. Fi'il yang hurufnya nggak ada huruf illat. Itu agak berbeda sedikit ya. Jadi ada perubahan-perubahan sedikit seperti ini. Nah, ini ketika fi'il naqis, al-fi'lun naqis, polanya itu ada berapa, ikhwan? Ada 4 ya. Ada polanya tadi da'a yad'u ya. Terus masya yamshi. Apalagi tadi? Naha yanha. Nah, yanha yang ketiga, yang keempat radiya yarda. itu untuk naqis. Ya, nah, itu diperhatikan perubahan. Kalau ajwab kemarin polanya ada berapa? Ajwab ada 3 Ustaz. Ada 3 ya. Apa itu? Qala yaqulu, sara yasiru, yang terakhir nama ya namu atau khafa ya khaf. Kalau fi'il misal yang huruf illatnya ada di awal, polanya ada berapa, Ikhwan? Hanya 2 ya? 2. Ya, ada yang fi'ilnya berupa huruf illat, contohnya apa? Waqafa, wajada gitu ya. Nah, terus huruf illatnya fi'ilnya berupa ya isa gitu ya. Kalau fi'ilnya berupa alif ada enggak? Enggak ada Ustaz. Enggak ada ya. Nah, jadi tidak mungkin huruf fi'il ya sulasi itu diawali oleh alif, itu enggak mungkin. Karena alif itu adalah tambahan. Huruf asli itu enggak mungkin alif ya. Kecuali di tengah dan di akhir boleh, tapi kalau di awal nggak boleh, gitu ya. Baik, mohon ikhwan. Fahimtum? Ma'akum soal, ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya silakan. Man ma'ana al-yawm? Dodi, maka soal. Belum, Ustaz. Belum, wadih ya. Insyaallah. Kalau Gusnan, maka soal. Ya, masih bisa lah Ustaz. Bisa ya. Intinya perhatikan kembali latihannya.
Kemudian perhatikan perubahan-perubahan fi'il madhi, mudhari, dan amr. Apa saja yang ditambahkan, apa saja yang dihilangkan gitu ya. Kalau fi'il madhi ya, dhamirnya ada 3 jenis. Ada kalau di buku ini diawali mutakallim, mukhatab, ghaib. Orang pertama, kedua, ketiga. Kalau fi'il mudhari sama juga ya. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Cuma bedanya kata kalau fi'il mudhari ditambahin huruf mudhara'ah di awalnya. Perubahannya fi'il mudhari itu di awal dan di akhir. Kalau fi'il madhi biasanya perubahannya adalah di akhir. Kemudian fi'il amr domirnya hanya mukhatab saja. Ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Cukup 5 saja. Perubahannya apa? Perubahannya menghilangkan. Huruf mudhara'ah hilang, kemudian di belakangnya biasanya dikurangin. Baik itu huruf illat ataupun nun ataupun baris. Ya, kalau baris biasanya sukun jadinya. Kalau huruf illatnya hilang. Kalau nun di belakangnya yad'una, nunnya hilang. Nah, seperti itu, ikhwan. Naktabi bihadza. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Untuk memahami lagi silakan antum ulang-ulang lagi, ditonton lagi pelan-pelan. Nanti insyaallah ana kirim contoh-contoh yang tadi itu dalam bentuk tabel yang seperti biasa supaya antum lebih memahami dan juga lebih mengerti lagi. Naktabi bihadza, atlubu afwa minkum, nuwasil insyaallah fi yaumil jum'ah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.